Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Sabtu ini akhir pekan kita bakal jawab pertanyaan yang menarik banget nih. Ini pertanyaan yang sebenarnya paling sering ditanyain sama orang-orang. Kalau misalkan ya, anggaplah bear market udah lewat, terus kita masih akan melihat koreksi dalam beberapa waktu ke depan. Kira-kira koreksi berikutnya itu akan sedalam apa sih? Dan kalau misalkan kita tanya pertanyaan yang paling simple, biasanya ya di komentar atau di postingan story atau dimanapun itu banyak yang tanya di mana harga bottom BTC. Jadi level Bitcoin kalau mau jatuh itu paling dasarnya di mana yang ada fondasi kuat, yang bener-bener bisa dibilang kayak hampir mustahil dia jeblos ke bawah. Hari ini kita bakal cari tahu dari data historis menurut analisis on-chain. Oke, let's go. Oke guys, untuk yang pertama kita bakal ngelihat ya konsepnya dulu aja deh, latar belakangnya background dulu. Sebelum kita tunjukin data, kita tunjukin metrik. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal bear market gitu kan, ada beberapa orang yang berargumen bear market itu sudah lewat dalam artian periode sekarang. Kayak yang kami bagiin di beberapa video analisis on-chain terakhir, itu kita sudah masuk dari periode transisi gitu kan, masuk ke gigi netral. Terus kemarin belum lama ini juga ada video tentang dari gigi netral udah masuk ke gigi 1 nih, si Bitcoin udah siap-siap untuk masuk ke fase awal dari bull market yang berikutnya. Nah, tapi dengan argumen itu juga ada yang berkata karena keadaan di luar sana gitu kan, di luar kripto nih, ngomongin soal makro, ngomongin soal keuangan global, itu masih belum sehat, belum baik-baik saja. Oke, nanti mungkin kita bisa kasih update beberapa hal tentang makro, tapi hari ini khusus bahas ngomongin tentang BTC aja, Bitcoin aja, dan data historisnya dia. Nah, kita bakal ngomongin ya, kalau tanya pertanyaan di mana harga bottom BTC, di mana level fondasi paling dasar yang sulit untuk dijebol, itu bikin saya berpikir tentang gelombang hodl. Kalau kita tahu, hodl itu adalah orang-orang yang pada nahan Bitcoin itu selama jangka panjang. Mereka tuh tipe investor yang kayak sulit banget untuk ngejual Bitcoin, dan kalau misalkan mereka ngejual biasanya bener-bener pas di puncak banget. Kadang pas sudah mendekati ATH atau setelah ATH itu terjadi sendiri. Jadi kalau kita ngelihat ya, mereka tuh holder jangka panjang dan ada metrik on-chain yang dibilang istilah bahasa Inggrisnya hodl waves. Nah, kalau diterjemahin ya gelombang hodl, dan hodl waves ini bakal melacak realized cap terakhir kali mereka transaksi secara on-chain. Jadi anggap gini, kalau realized cap-nya Rp30.000, $30.000 maksud saya. Kalau realized cap-nya di situ, anggap nih mereka beli BTC harga $30.000 dan itu anggap 1 tahun lalu. Nah, misalkan mereka beli 0,1 BTC, artinya mereka tuh ngeluarin duit $3.000 kan. Harganya 30.000. Kalau beli 0,1 berarti dia keluarin duit $3.000. Duit $3.000 yang dia keluarin ini selama dia menjadi hodl jangka panjang 1 tahun, 2 tahun atau lebih, itu bakal dipegang di situ nilainya. Dan kalau misalkan nih nilai BTC dari yang dia beli itu mulai turun, tentu saja dia dalam kerugian mengambang gitu kan. Kalau misalkan ternyata naik, dia punya potensi untuk ngejual dapat profit. Nah, kita bakal ngelihat nih antara hodl waves investor jangka panjang Bitcoin dibarengin sama realized cap terakhir kali mereka transaksi secara on-chain. Jadi kita bisa tahu bahwa mereka investasi di harga segini, mereka beli Bitcoin dan nyimpen kekayaan di harga segini banyak jumlahnya. Terus nilainya diubah dalam bentuk gelombang. Jadi kita bisa lihat level-levelnya nanti. Level-level di mana fondasi mereka kuat. Oke? Nah, sekarang baru kita masuk nih ke metrik on-chain-nya untuk hodl wave realized price. Nah, ini menarik banget nih karena kita bakal ngelihat dari 3 level yang berbeda untuk investor Bitcoin yang jangka panjang. Nah, yang kita bakal lihat pertama itu adalah yang 2 tahun. Ini di warna ungu. Jadi untuk garis paling bawah yang warna ungu ini merupakan investor Bitcoin dengan usia koin 2 tahun ke atas. Jadi yang koin yang usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu masuk di dalam sini. Itu untuk yang warna garis ungu, garis warna ungu. Untuk yang 1 tahun ini yang warna biru. Nah, yang warna biru ini merupakan usia koin yang 1 tahun, yang mana tentu saja akan mencakup yang 2 tahunnya juga gitu kan. Tapi dia lebih banyak aset-aset yang jangka pendek juga, dalam relatif lebih rendah 1 tahun daripada yang 2. Apalagi yang 6 bulan itu satu lagi yang warna hijau, garisnya warna hijau ini 6 bulan dia lebih ke kayak setengah tahunan lah. Dia terakhir kali transaksi on-chain, realize cap-nya segitu.
dan ini untuk usia 6 bulan. Jadi dari 3 level yang berbeda, dari usia investor yang 2 tahun ke atas, yang 1 tahun ke atas, dan 6 bulan ke atas, kita bisa dapat 3 garis ini. Dan yang warna hitam ini harga Bitcoin di pasar secara spot. Nah, kita bakal ngeliat beberapa pola yang menarik nih. Nanti kita bakal teliti satu persatu. Tapi secara garis besar, umumnya mereka bergerak lumayan beriringan, naik turunnya gitu kan. Itu lumayan mengikuti momentum dinamika pasar. Nah, cuman kalau kita ngelihat di fase-fase bear market seperti ini, pas 2015, terus pas 2018 sama 19, terus sama bear market 2022 kemarin, itu kita bisa ngelihat pola-pola yang menarik. Yang pertama adalah untuk investor jangka panjang yang usianya lebih dari 2 tahun, itu bener-bener dia jauh di bawah harga spot Bitcoin. Sama sekali nggak pernah kesentuh. Bahkan di bottomnya bear market itu sama sekali nggak kesentuh, jauh di bawah. 2019 nih apalagi, jauh banget. 2020 pas pandemi koreksi dalam itu aja nggak kesentuh. 2022 yang brutal banget sampai FTX collapse, sama nggak kesentuh. Itu untuk investor jangka panjang dari 2 tahun ke atas. Jadi kita bisa bilang dengan aman, menurut data historis on-chain di sini, orang-orang yang memegang Bitcoin lebih dari 2 tahun, itu dia meskipun beli pas di pucuk gitu kan, dia lebih punya peluang untuk tetap bertahan dengan harga realized cap yang ada di bawah spot. Artinya, dia lebih aman dari posisi tenggelam. Kalau misalkan nih, yang kayak 1 tahun sama 6 bulan, ada tuh harga Bitcoin, spotnya turun di bawah level mereka. Inilah yang dikatakan kerugian mengambang. Jadi mereka tuh kayak tenggelam portonya. Ada yang cut loss, tapi ada yang ditahan. Cuman ya nahannya juga sambil sedih, karena ngelihat nilainya berkurang dari pas mereka pertama investasi, pas terakhir kali transaksi secara on-chain. Di sini pun sama, untuk yang 1 tahunnya lumayan kuat nahan di sini, tapi udah jeblos tenggelam untuk yang 6 bulan. Terus yang di sini pun juga kebrutalannya 2022 kemarin sudah tembus di bawah yang usia koin 1 tahun ke atas, tapi sama sekali nggak nyentuh yang 2 tahun. Oke? Nah, yang bakal kita lihat sekarang adalah untuk yang jangka pendek, relatif jangka pendek kayak 6 bulan, setengah tahun, udah jelas gitu bakal lebih cepat tenggelamnya kalau misalkan harga Bitcoin tuh lagi ada koreksi dalam. Karena memang ya udah mereka kan baru beli 6 bulan sebelumnya gitu kan, atau ke belakang-belakang. Jadi mereka tuh belum yang namanya melalui banyak banget fase pasar. Beda cerita sama yang 1 tahun, udah lumayan. Kayak misalkan nih, udah investasi setahun itu udah melalui pasar, entah kalau misalkan lagi di pucuk melalui euforianya terus kena dump, terus nyangkut di atas di pucuk, atau kalau setahunnya pas udah lagi di bottom terus melalui volatilitas bear market. Jadi dalam jangka waktu itu udah belajar banyak banget. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan yang 2 tahun ini fondasinya udah bener-bener kokoh, solid, sama sekali nggak kesentuh gitu kan, sama sekali nggak pernah tuh jebol harga BTC spot ke yang investor usia 2 tahun ini. Yang 1 tahun, kalau misalkan jebol, itu jangka pendek banget. Itu bisa dibilang kayak udah tahap akhir dari fase koreksi tersebut, dari masa sell off yang terjadi. Kita lihat contohnya nih. Contohnya pas kemarin tahun 2015-an. Itu pas jebol gitu kan, di bawah dari usia koin yang 1 tahun, itu cuma 2 bulan lagi udah naik ke atas. Itu nggak berlangsung lama, bener-bener jebol ke bawah, set-set 2 bulan langsung naik ke atas mantul. Yang di 2019 sama sekali nggak kesentuh, malah dia jadi kayak penyelamat. Level usia koin 1 tahun ini malah jadi penyelamat, mereka hodler yang membantu untuk akhirnya cuman kesentuh dikit aja, terus langsung mantul ke atas. Yang 2020 pas pandemi juga sama, singkat banget, nggak tunggu lama. Yang kebrutalan FTX pun, meskipun dilihat ini kayak dalam banget, tapi kalau dihitung dari jangka waktu bulannya, itu sama persis kayak yang pas tahun 2015 kemarin. Cuman 2 bulan. Cuman 2 bulan aja turun langsung tuh. Awal tahun 2023 kemarin kan pumping parah. Jadi kita bisa lihat ya, mungkin karena yang 2 tahun kita bener-bener ngerasa aman, fondasinya solid dan kokoh di sana. Mungkin kalau misalkan kita mau memantau lebih lanjut ke depannya, kita bisa jadikan fondasi level yang 1 tahun ini sebagai level yang bisa dibilang kayak absolut gitu kan, secara data historis. Karena bisa dilihat 2 bulan langsung mantul, 2 bulan langsung mantul. Jadi kayak jarang banget terjadi, dan kalaupun terjadi itu udah level yang titiknya itu kayak udah kuat lah, orang-orang hodler di sana pada yakin.
Dan mereka itu orang yang sudah melalui volatilitas bear market. Dan mereka masih memutuskan untuk pegang aja asetnya, pegang aja koinnya itu BTC, nggak mau dilepas gitu kan. Mereka masih sabar, setia. Dan bisa dibilang ini orang-orang yang kalau misalkan kita lihat lebih lanjut perilaku-perilakunya, ini di luar dari materi video hari ini, jadi nggak bakal saya tunjukin metriknya. Tapi kalau dilihat dari long term holder secara khusus, itu mereka malah menunggu peluang yang lebih bagus untuk TP, untuk jual. Dan bahkan di harga Bitcoin yang sekarang ini sudah melonjak tinggi sampai di kisaran 28.000, itu masih dirasa kurang untuk mereka sampai pengen ngejual besar-besaran. Dan kita bakal tunjukin nih beberapa contoh lain dari perilaku investor jangka panjang itu yang ternyata bisa menunjukkan hal menarik. Oke, kita bakal lihat sedikit singkat aja di sini rasio profit sama loss yang di realize. Jadi ini yang bener-bener mereka rasain, bukan cuma mengambang di porto di layar tuh profit hijau plus berapa persen atau minus berapa persen. Tapi yang bener-bener mereka kalau untung ya untung dijual, kalau rugi ya rugi di cut loss. Dan ini realize profit loss rasionya tuh bener-bener kelihatan banget kalau pas bull market bener-bener orang tuh lagi dalam profit signifikan, lagi bear market loss signifikan, profit loss dengan bear market yang kemarin terjadi. Ini rasio yang mencakup bahkan investor jangka pendek, jadi nggak khusus untuk jangka panjang. Tapi kalau misalkan mau di dalam ini, ada yang punya fitur Glassnode yang pengen deep dive banget, ngelihat langsung yang long term holder tuh kelihatan bahwa mereka dalam profit yang lumayan signifikan, tapi volumenya tuh nggak banyak yang lagi mereka jual, mereka lagi pada diem anteng. Dan itu menunjukkan keyakinan mereka untuk tetap tahan aja tuh BTC. Kita masih kuat untuk bisa lanjut gitu kan, entah ke mana nanti gerakannya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi tekanan jualnya aja, risiko tekanan jualnya itu lagi ada di bawah. Karena ini biasanya paling tinggi kalau pas lagi di atas, fase-fase dimana bahkan investor jangka panjang bakal ngejual, mereka bakal TP. Dan inilah dua perilaku investor jangka panjang yang kalau dilihat dari data on-chain, kita tahu menandai fase top sama bottom pasar. Mereka cuman gerak di dua periode itu. Mereka gerak di top karena mau TP pas mereka mengalami profit signifikan, biasanya setelah nembus ATH. Terus mereka itu gerak pas di bottom, kayak yang di awal kita liatin tadi ada fondasi levelnya itu. Ini cuma untuk nyerok, untuk nambah muatan mereka untuk portofolio jangka panjang yang mapan, yang solid. Jadi cuma dua periode itu aja investor jangka panjang itu, long term holdernya Bitcoin itu bergerak. Itu aja. Dan sekarang lagi dalam masa yang lumayan rendah untuk tekanan jualnya. Karena ya mereka pada diem. Mereka yang pada megang banyak banget Bitcoin, yang invest secara jangka panjang, tidak termotivasi untuk jual di harga yang masih relatif bisa dibilang rendah ini. Masih tahap awal, belum masuk ke bull market yang bener-bener ganas. Kalau ngeliat dari RVT juga, RVT ini lebih ke kayak berapa signifikan volume dari nilai yang di-realize. Jadi profit sama loss dianggap sama. Kalau misalkan lagi pas bull market, berapa ini profitnya lagi signifikan banget. Kalau pas lagi bear market, ini berarti lossnya signifikan banget. Begitupun halnya semua kalau kita lihat yang paling atas gitu kan, momentumnya sampai tembus di atas. Itu momentum paling tinggi kayak kemarin FTX nih. Momentum tinggi karena loss signifikan. Kalau pas ATH kemarin momentum tinggi nih di sini, tapi momentumnya karena profit. Jadi kalau misalkan kita ngeliat lagi di posisi tengah-tengah, menengah, belum kayak yang namanya ganas banget bull market, terus awas nih pada ngedam, pada TP gitu kan, nggak sebahaya itu. Tapi juga jauh dari bottom, bukan di titik dimana orang-orang tuh mengalami kerugian signifikan sampai pasar tuh kapitulasi. Nah, jadi kita bisa tutup dengan ngelihat di sini. Oke, kita udah belajar nih perilaku mereka, psikologi mereka, dan cara gerak mereka untuk para holder investor Bitcoin yang jangka panjang. Sekarang kita lihat yuk titiknya ada di mana nih sekarang. Kalau kita ngeliat sekarang dengan harga Bitcoin di 28.000 itu, untuk usia koin dari yang 2 tahun, itu realize cap-nya ada di 13 ribuan dolar. Jadi kalau misalkan kita lihat dari data historis nggak pernah kesentuh, itu merupakan angka yang nggak pernah kesentuh. Bahkan kemarin nih pas FTX hancur aja jebol tuh, itu realize price-nya di 11.800 tuh. Anggaplah 12.000 dolar. Orang-orang masih aja nungguin kemarin pas FTX 12.000 dolar, ayo tembus jebol gitu kan 12.000. Bahkan malah ada yang parah banget sampai nungguin di 10.000 dolar, nggak kesentuh sama sekali kan.
Dan sekarang dengan harga Bitcoin yang ada di sini, itu realized price-nya untuk yang 2 tahun bahkan lebih tinggi lagi. Ada di kisaran 13.000 dan itu kuat. Tapi itu untuk detik ini. Dan semakin berjalannya waktu, kan mereka masih ada yang jual, mungkin ada yang cut loss, mungkin ada yang berubah pendapat, berubah pemikiran. Pasti ini nanti levelnya naik turun mengikuti dinamika pasar. Nanti Bitcoin terbang, nanti Bitcoin turun. Itu keputusan manusia yang udah hold jangka panjang akan tercerminkan di sini. Jadi kalau misalkan kalian subscribe ke channel YouTube RR, pasti nggak bakal ketinggalan nih pemantauan kami. Kami lacak terus nih perilaku mereka gimana untuk kedepannya. Nah, untuk yang 1 tahun, yang bisa kita anggap lebih seperti kayak fondasi solid yang kuatnya, yang kalau misalkan udah jebol di bawah dia langsung 2 bulan cuma naik dalam waktu singkat, atau malah di 2019 nggak kesentuh ke bawahnya, itu tinggi, ada di 20 ribuan, 19.500. Dan semakin kuat Bitcoin ke depannya, semakin struktur pasarnya positif, mungkin kita bisa lihat seperti argumen yang kami bagikan di awal tahun ini, bahwa mungkin selama tahun 2023 kita cuman punya batas bawah sama batas atas untuk pantul-pantulnya 20 ke 30. Tengah-tengahnya jadi kayak $25.000 Bitcoin. Jadi itu lumayan mantep untuk level fondasi kalau kita lihat dari data historis menurut on-chain gelombang hodl realized price. Nah, gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian yang 19.500 ini lumayan kuat? Apakah mungkin bisa jebol ke bawahnya? Apakah akan menyentuh tuh investor berusia 2 tahun yang di 13.000 BTC? Atau malah masih ada yang nungguin aja sampai $10.000? Coba kasih pendapat kalian di komentar di bawah. Nah, sekian aja sih untuk menurut kami dari hari ini. Nanti kita bakal update lebih lanjut ketika angkanya sudah berubah. Tapi itulah level-level untuk 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun. Dan ini beberapa metrik yang bisa kita pakai, karena ada banyak lagi metrik-metrik lain yang sering kami bagikan di dashboard member RR. Kalau belum bergabung, kami update setiap hari, setiap minggu. Itu banyak banget konten menarik tentang pasar, tentang peluang-peluang terbaik kayak airdrop dan lain-lain. Jadi gabung dengan cek link di bawah ini. Atau kalau mau minting NFT-nya Republic DAO, bisa langsung ke republicdao.io. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!